kemudian ininya secara teknis, karena ini kan ilmu-ilmu yang selalu unik ya, secara teknis nanti teman-teman bisa mengirimkan melalui chat. Kemudian hal yang lain lagi, sepertinya nih, ini mudah-mudahan, nggak tahu nih salah atau benar, dari trainer kita Pak Adi sekarang ini memberikan hadiah, nggak tahu apa nih. Ini saya cuman maunya dapat bocoran tapi nggak bocor-bocor nih, nggak tahu apa nih, nggak kira-kira semacam itu. Nah, nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini di tengah sesi akan ada jeda untuk kira-kira hadiah yang akan disitukan. Apa hadiahnya? Nah, nanti kita tunggu nanti. Kemudian selanjutnya nanti di hampir akhir sesi ini kita akan kirimkan feedback form, di mana feedback form ini tentu akan setelah terisi kita cek dan itu kita akan berikan kembali ke dalam bentuk e-sertifikat. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi penting ya dalam hal ini, bukan hanya kita sih berharap bukan sertifikatnya ya, tapi ilmu ini yang tentunya jadi punya manfaat. Baik, untuk selanjutnya saya mau izin share tentang mungkin baru dengan Pak Adi ini, sahabat saya ini. Saya juga lama nggak temu dengan beliau, tahu-tahu profilnya udah segambreng nih. Nah, daripada saya bukan tipe penghafal, saya izin share dulu ya. Baik, saya izin share dulu. Oke. Oke. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, ya ini beliau ini di KI, ini beliau memang gawang KI, kemudian di Harmoni ini komunitas kreatif juga, kemudian di learning service, kemudian beliau di berbagai studio, kemudian beliau di multimedia sebagai trainer, kemudian narasumber di berbagai perusahaan, kemudian beliau juga masih mengerjakan proyek grafis, animasi dan sebagainya. Ini dan sebagainya ini banyak ya, ini banyak banget, sehingga kalau disebutkan wah ini bisa jadi nggak selesai. Tapi ilmu yang beliau pelajari ini, beliau yang memang tekun ini, nantinya kita akan terus berlanjut. Mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya nih keilmuan yang kekinian ini bisa teman-teman dapatkan. Ya, kira-kira semacam itu ya. Ini saya stop share dulu. Baik, nanti bisa sambil discuss. Selamat malam, sahabat saya Pak Adi Segara. Malam Pak Gendro, malam semuanya teman sekalian. Baik, ini Ya, malam yang sangat mengasihkan ya. Ini teman-teman mungkin belum banyak, tinggal menunggu, tapi ini sudah kelihatan teman-teman punya potensi untuk terus berkembang. Baik, ini waktu selanjutnya kita sampaikan teruskan ke Pak Adi sekarang. Monggo Pak Adi, silakan. baik. Terima kasih Pak Gendro, sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat malam. Saya mau nyapa dulu nih kawan-kawan saya di sini. Mungkin ada Pak Heri, ada Pak Rian, malam Pak Rian, ada Pak Sabam, Pak Sabam. Malam Pak Adi, malam Pak Hendro. Luar biasa. Sehat Pak ya, semua ya. Sehat. Oke, ya semoga semuanya sehat ya. Baik, ya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Jendro, saya izin share dulu. Saya kembali dulu sebentar. Sorry, sudah ada terlihat tampilan PowerPoint-nya. Ya, mudah-mudahan teman-teman Ya, silakan di info kalau kurang ya. jelas. Oke, silakan. Mohon disampaikan ketika kurang jelas ya, karena ini penting komunikasi ya. Baik, teman-teman sekalian, ya malam ini saya mau share, jadi kita banyak ke-share aja gitu ya. Dan nanti tentu ada juga sesi praktis bagi yang juga nanti mau mengikuti atau menyimak juga silakan nanti di prakteknya. Setidaknya nanti ada apa namanya, tadi Pak Jendro menjanjikan ada hadiah nanti di tengah-tengah, ada surprise-nya gitu ya, di tengah-tengah sesi dan di akhir sesi nanti. Ya, ada 2 kali muncul kalau nggak salah. Ya, judul malam ini adalah dari
data ke dampak. Jadi ini ranahnya konteksnya adalah desain infografis cerdas ya dengan AI. Ya intinya bahwa nanti kita bagaimana bisa merubah data yang kompleks ya menjadi visual yang mudah dipahami itu dulu ya, mudah dipahami, kemudian merancang infografis yang informatif ya, persuasif ya, berorientasi pada dampak hasilnya. Dan yang terakhir tadi memanfaatkan AI, lagi-lagi ya AI untuk mempercepat proses kreatif design. Jadi sebetulnya mempercepat ya, mempercepat ini apakah bisa memperbagus juga kan gitu ya, atau bisa saja bagus tapi secara informasi salah bisa jadi ya, atau informasi benar tapi hasil kurang bagus kan gitu. Nah dua-duanya ini memang tidak bisa apa ya, masing-masing mempunyai fungsinya gitu ya. Jadi kalau secara fungsi tentu informasinya secara estetika bicaranya bagus jelek menarik enggak gitu, tapi secara fungsi bicaranya benar salah ya. Kita lanjut aja di sini. Ya, mungkin kita sudah sering dengar ya, infographics atau data visualization. Ini bedanya apa sih? Itu mungkin yang biasa main data atau bekerja dengan data atau membuat presentasi hasil laporan berupa data, diagram dan lain-lainnya. Kalau sekarang istilahnya ada mungkin pernah dengar data analis gitu ya. Kerjaan yang memang dibutuhkan sekarang ini katanya buat macam-macam ya. Nah, definisi di sini saya coba jabarkan. Jadi kita samakan dulu pemahamannya bahwa infographics ya perbandingannya dengan secara definisi tujuan utama dan orientasinya ya. Infografik dengan data visualization ini dua hal yang berbeda. Secara definisi, kalau infographics ini adalah desain komunikasi visual yang menggabungkan data. Jadi ada data yang digabungkan, ada informasi, ada narasi, ilustrasi, elemen visual menjadi cerita yang mudah dipahami. So ada story di sini, ada cerita di sini. Itu infographics. Sedangkan kalau di data visualization, ini cuma representasi data dalam bentuk visual untuk membantu melihat pola, hubungan, perbandingan, distribusi, dan perubahan. Jadi sifatnya lebih rinci, lebih detail, ya. Hanya berfokus pada bicaranya data driven, ya. Hanya data saja di situ yang divisualkan. Sama-sama visual, ya. Ada gambar grafisnya, ini juga ada, tapi di sini lebih khusus, lebih rinci. Sedangkan kalau di sini ada ceritanya, ya ada ceritanya, ada story-nya sehingga bisa lebih cepat dipahami, ya. Bahkan oleh orang-orang yang katakan kalau beda level pengambil keputusan ya, levelnya manajer, level supervisi, level operation, sampai level CEO, justru mereka punya berbeda orientasi cara melihatnya, ya. Level CEO, direktur tentu tidak ingin melihatnya yang rumit-rumit tuh, ya, tabel yang kompleks, enggak begitu. Tapi hanya melihat mungkin grafik simple, ini perusahaan rugi atau untung gitu ya, seperti itu. Dia tidak perlu tuh berapa jumlah detail kita pemasukan sekian enggak ya. Nah itu yang membedakannya. Nah kemudian tujuan utamanya kalau di infografik itu mengkomunikasikan pesan dan membangun pemahaman, ini fungsinya. Sedangkan kalau di data visualisasi itu adalah membantu membaca, menganalisis dan memahami data. Jadi menganalisis dan memahami data. Kalau ini komunikasi pesan, ya, karena pada umumnya ini biasanya memang diutamakan untuk pengambil keputusan cepat ya, itu. Kemudian orientasinya ini lebih kepada communication dan storytelling oriented, ya ada ceritanya, ya. Contohnya nih di bawah ada contoh infographic story ya, perjalanan energi terbarukan di Indonesia. Ya, nah di sini tanpa menjelaskan bacaan-bacaan di bawah ini orang udah menduga nih, ini gambar, wah ada panel surya nih kayaknya nih gitu ya. Ya tahun 2015, terus ada gambar kincir apa nih, angin ya, terus pakai
energi ya yang berkembang, terus ada lagi masa depan energi bersih. Nah, ini tahapan seperti ini. Jadi secara timeline ini jenisnya, oh seperti ini ceritanya gitu. Nah, sedangkan kalau di orientasi data visual ini adalah lebih kepada analisis dan insight oriented aja nih. Jadi dia per subjek biasanya berupa grafik ya, total penjualan ya, kemudian tren penjualan, penjualan per kategori ya, seperti itu. Ya, ini membedanya. Artinya data visualisasi membantu melihat data, sedangkan infografik desain membantu memahami cerita di balik informasi. Urutannya adalah kan seperti ini. Kalau kita baca hierarki keputusan ya, dari mulai fakta, fakta dibangun menjadi data, data dibangun menjadi informasi. Nah, informasi ini kemudian menjadi knowledge, knowledge menjadi insight, menjadi keputusan. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa data visualisasi sebetulnya bagian dari infografis secara keseluruhan. Gitu. Ya, jadi bagiannya gitu loh. Ya, bagiannya. Oke. Sebetulnya digunakan di mana aja sih infografik ini kan gitu. Ya, sebelum kita lebih jauh gitu ya. Ternyata infografik ya digunakan banyak hal nih, bisa sebagai marketing konten ya, kemudian bisa sebagai ya resume atau CP ya. Kemudian blog post, ada case study, dashboard yang sekarang banyak digunakan di web gitu ya, bisa buat dashboard, newsletter ya digunakan juga bisa, data-data sesuai yang ada dulu di koran, majalah atau yang digital gitu ya. Atau yang paling sering sebagai reports atau editorial. Nah, saya mau tanya nih ke Pak siapa ya? Pak Rian. Pak Rian ini Telkomsel Pak ya, masih Pak ya? Iya, Pak. Ya, Pak Rian biasanya menggunakan infografik di kantor itu untuk apa Pak? Lebih kemana Pak? Report Eh, atau dashboard atau yang lainnya? banyak case study sebenarnya, Pak. Oh, ke study ya. Karena Pak Ya, Rian bidangnya di bagian apa kalau boleh tahu Pak? kalau saya di back office, Pak. Oh, back office. Oh, Yes. berarti banyak kan di case study ya. Ya, case Di study. support manajemen berarti ya. Support manajemennya, Pak. Oke, berarti banyak banyak ke analis ya Pak ya, betul ya? Ya, Oke, betul, Pak. ya. Betul. Satu lagi deh, Pak Sabam. Pak Sabam pernah menggunakan grafis atau apa untuk presentasi biasanya di mana Pak? Biasanya tuh kalau Pak Sabam pakai infografis ya. Kalau grafik-grafik itu di data apa gitu? Bentuknya report kah atau dashboard atau buat promosi konten mungkin gitu? Wah, Yang kayaknya case akan study pakai. kali ya. Terus tadi juga sama ya, case study ya. Ya, Ya, misalkan ya Pak. yang apa hukum gitu Pak ya. Ya, Perbandingan misalkan hukum apa namanya kita dengan hukum negara lain gitu ya dalam hal apa gitu Pak ya. Kan suka ada ya, ya. Berarti dalam kebanyakan di dalam case study Pak ya. Oke, ya. nah jadi memang kita tentukan dulu konteksnya untuk apa gitu loh. Karena gini, data itu kan sebetulnya kan entitas tanpa makna. Betul ya? Data itu entitas tanpa makna. Jadi kalau saya bilang misalkan 3.500 meter, itu kan nggak menyatakan apa-apa. Tidak ada, tidak membunyikan informasi apa, tidak. 3.500 meter bisa jarak antar tempat A dan B. Bisa tinggi sebuah gunung. Ya, bisa apa lebar atau panjang sebuah jembatan antara pulau kan gitu. Jadi data itu masih sifatnya nggak ada makna, masih abstrak. Nah, ketika disebutkan bendanya atau apanya konteksnya, maka dia jadi informasi. Itu yang penting. Ya, jadi 3 kilogram itu data. Tapi kalau 3 kilogram tomat, sudah mulai jelas. Ya, kalau 3 kilogramnya gula, nah itu juga sudah punya ini. Ya, 3 kilogramnya misalkan sabu-sabu yang ditemukan misalkan oleh polisian, nah itu udah beda makna lagi. Artinya bahwa data itu sifatnya entitas tanpa makna, nggak punya makna. Baru kemudian menjadi informasi ketika dipadukan. Nah itu, nah informasi itu kemudian menjadi knowledge. Nah
knowledge inilah yang salah satunya ya bisa berupa infographics. Nah, gitu ya. Bisa berupa data visualization, itu knowledge ya, gitu. Nah, secara tipenya, infographics itu dibagi 3 secara bentuknya nih. Tipe bentuknya ya, artinya bentuk visualnya. Ada yang sifatnya statis. Statis ini artinya ya dia diam aja. Biasanya bisa di koran, majalah, atau di sosial media ya kayak Instagram gitu. Tapi sifatnya dia statis saja, diam ya. Ini ideanya untuk report, poster, print ya, material ya. Kayak di sosial media juga ada atau di poster gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah by motion. Motion ini ada animasi ya, animasinya ada video. Nah, ini biasanya udah mulai ada iklan-iklan ya. Di sosial media juga ada atau mungkin di YouTube ya, di TikTok juga mungkin ada yang sifatnya bergerak. Ya, ideanya untuk video, presentasi, sosial media gitu ya. Ada lagi yang sifatnya interaction. Nah, ini interaksi nih. Jadi kayak dashboard yang bisa kita lihat kapan aja, yang bisa kita pilih filternya itu saya mau lihat apa, kapan, tahun berapa. Nah, berarti kan user diajak interaktif, namanya interaction. Jadi ada 3 ini. Cara garis besarnya ini, 3 ini. Jadi infographic come different format, ya. Jadi 3 ini sudah bisa ditentukan untuk delivernya mau kemana gitu. Ini penting ya. Kapan digunakan ini dan itu. Dan biasanya memang kalau yang sifatnya cepat dan internal biasanya orang pakainya statik ya karena biar cepat keputusan gitu ya atau yang simple ya. Tapi kalau ingin lebih dalam atau data yang digunakan memang banyak informasinya, maka interaction lebih mumpuni. Sedangkan kalau ingin membuat lebih menarik perhatian atau bisa menambah daya ingat, maka bisa digunakan motion. Jadi di sini ada bintang use the right type or combine them to match your audience. Jadi kita bisa mengcombine juga sebetulnya tergantung audiensnya siapa gitu ya. Nah, adapun komponen infografik, nah ini juga yang paling penting ya. Jadi kalau nggak ada 3 komponen ini nggak jadi infografis ya, nggak jadi infografis. Yang pertama adalah yang jelas ada kontennya dulu. Saya mulai dari sini. Tadi ya, fakta, data, ya, interaksi jadi komunikasi. Konten. Konten ini berarti pesannya, kalau di komunikasi pesannya. Apa yang mau diisi? Konten. Ini penting. Konteksnya apa? Ya. Misalkan tadi Pak Sabam ya mau bercerita tentang perkembangan undang-undang dasar undang-undang hukum ya di Indonesia. Nah, itu ya, itu kontennya. Nah, kemudian yang kedua ada knowledge. Knowledge ini apa sih? Nah, ini memahami insight. Tadi knowledge itu kan di atasnya informasi ya. Jadi, informasi itu nanti akan dibentuk, akan disajikan dalam bentuk kategori apa? Gini, misalkan. Kalau Pak Sabam nanti katakan kontennya adalah perbandingan undang-undang atau hukum antar negara ya. Berarti knowledge yang digunakan adalah comparison, jenisnya perbandingan. Pak Rian ingin membuat sebuah flow atau proses alur bagaimana menilai suatu produk. Maka knowledge-nya adalah how to guide atau how to process, ada flow-nya. Ya. Atau Pak Sujendro misalkan ingin menjelaskan sebuah hierarki gitu ya, level, maka jenisnya adalah hierarki. Nah, jadi ini berpengaruh. Kalau misalkan yang diminta adalah lokasi daftar lokasi penyebaran MBG misalkan. Nah, itu kan berarti ada lokasi. Lokasi itu berarti bagian dari knowledge-nya. Nanti akan lebih jelas. Nah, yang terakhir adalah visual. Jadi bagaimanapun setelah ada konten, ada knowledge-nya, nah baru bicara visual. Visual ini apapun elemen yang terlihat secara visual. Bisa berupa icon, tata letak atau layout, dan visual hierarki atau alur visualnya. Oke.
Nah, infographics itu bisa dilihat dari sisi fungsi, sains, dan estetik. Saya ulangi lagi, fungsi, sains, dan estetik. Secara fungsi, berarti informasinya ya, ini bisa benar salah berarti ini di sini, function. Ya, itu bisa dinilai secara efisien, ya secara efisien, kemudian clarity, jelas, dan dia menggunakan language independent. Jadi bahasanya sendiri gitu ya, khusus lah. Nah, sedangkan kalau di science-nya dia menggunakan sistem visual system. Jadi dari panca indera kita, ya, dari pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, ya dia menggunakan yang terbanyak adalah di visual. Karena bentuknya visual, pasti ada pola yang berulang. Nah, pola tadi ini kemudian yang mempengaruhi orang akhirnya melihat ini mana yang penting, bisa membedakan ini kemana dulu dan seterusnya. Ya, makanya ada di sini juga secara sains penggunaan otak kanan dan kiri ya, left brain dan right brain, otak kanan dan kiri. Ya. Dan secara estetika, nah ini bicaranya benar salah, menarik tidak, jelek bagus gitu ya. Ini akan bisa meningkatkan lebih kepada daya tarik, pemahaman, ya, memainkan emosi pastinya, dan juga bahasanya adalah visual. Ini yang kemudian tiga bagian yang kita bisa baca dari infografik. Nah, secara umumnya kategori, ini kategori berarti bicara di sini apa kategori? Kategori ini berarti kita kembali ke sini, ini bicaranya knowledge, ya, knowledge-nya. Knowledge inilah yang tadi kan dari fakta, data informasi jadi knowledge. Nah, knowledge yang sekarang kita bicarakan adalah infografik kan. Nah, knowledge-nya infografik berarti kita bicaranya adalah kategorinya infografik. Gitu. Jadi kalau di dokter misalkan, ketika datang pasien, dokter kan nggak tahu orang ini sakitnya apa sebelum dia menyampaikan apa keluhannya kan gitu ya. Dok, tenggorokan saya gatal-gatal gitu ya, bibir saya pecah-pecah, saya batuk pilek gitu kan. Nah kemudian oke, dokter lihat, dia periksa tekanan darah segala macam di center mulutnya, oh bapak panas dalam. Nah gitu kan. Nah ketika dia sudah tahu mengidentifikasi jenis penyakitnya, diagnosanya sudah ada, maka sebelum memberikan obat gitu kan, nah dia kan ngebaca dulu, oh berarti ini penyakitnya ini, maka saya obatnya harus yang sifatnya pertama pereda nyeri, ya ada paracetamolnya, antibiotiknya, dikasih segala macam vitamin gitu dan seterusnya. Ditanya lagi, ada gangguan sama lambung nggak, dan seterusnya. Nah itu berarti diagnosa dia membantu menentukan nanti obatnya seperti apa. Tinggal nanti mau di obatnya apakah paten atau generik kan gitu. Kembalikan kepada pasiennya. Gitu. Jadi ini mirip diagnosisnya si dokter lah. Ada 13 secara garis besar. Ada mix chart, list, timeline, how to guide, flow chart, comparison, map atau location, photographic, hierarchical, single chart, visual, numbers, anatomical, dan visualism. Oke. Nah, di sini saya cepat aja, ya. Saya simpelkan aja. Yang pertama adalah mix chart. Ingat ya, ini kategori infografik. Diagram campuran. Jadi satu tampilan diagram ini contohnya ya, laporan kinerja penjualan 2006 ya. Ini satu dalam tampilan ini seperti dashboard untungnya contohnya ya. Itu ada beberapa chart nih bentuknya, ada yang line chart, ada yang batang, ada yang donat gitu ya dan lainnya, dan ada angka dan seterusnya. Artinya mix chart. Biasanya digunakan dashboard gitu ya. Dan ini ada kuncinya ya. Jadi gunakan kombinasi grafik secara efektif ya, selektif ya, agar informasi tetap jelas. Jadi dan jangan khawatir nanti sudah bisa dengan menggunakan AI gitu ya. Gitu. Nah, jadi fungsi utamanya menyederhanakan banyak data ya,
yang masing-masing harus dimunculkan di dalam satu tampilan, itu intinya. Jadi biasanya nih data-data yang sifatnya udah levelnya manajerial ya. Jadi saya pengen laporannya misalnya total penjualan sekian, pertumbuhan sekian, pelanggan sekian. Oke, ini yang besar-besarnya lagi. Gitu. Ya. Kapan digunakan? Biasanya laporan kinerja, presentasi, bisnis, ringkasan dan seterusnya. Ya, ini yang mixed chart infographic. Ya. Yang kedua adalah list. List ini ya list ya kayak misalkan tidak berurutan sebetulnya. Jadi kalau misalkan 8 strategi konten digital kreatif ini tidak menjadi urutan yang pasti. Jadi bisa aja buat judul menarik paling atas gitu ya. Jadi nggak ada ininya. Andai kata di sini diganti simbol bintang atau apapun itu nggak masalah, itu list. Ya. Sama menyederhanakan juga ya. Kemudian biasanya ada nomor, ada icon gitu ya. Ya. Jadi ada icon-icon ini nih. Ya, nggak usah pakai nomor juga nggak masalah. Ya, jadi ada untuk penanda aja ya, list ya. Misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi apa. Nah, itu kan tidak perlu nggak selalu urutan juga gitu ya. Yang ketiga adalah timeline. Nah, namanya juga timeline, lini masa, pokoknya sesuatu apapun informasi yang akan diolah, disajikan terkait dengan waktu gitu ya. Perjalanan transformasi digital 2001-2026 gitu ya. Perkembangan hukum dari kolonial Belanda sampai dengan Indonesia merdeka dan sampai sekarang. Berarti itu ada cerita ya, ada urutan tahun gitu ya. Berarti namanya timeline. Seperti ini, 21, 22, 23 dan seterusnya. Ya, namanya timeline. Biasanya ada alur waktu tuh, gitu intinya. Ya, sejarah perusahaan, roadmap project, ya perjalanan produk, perkembangan riset, pokoknya yang urutan namanya timeline. Yang keempat adalah how to guide. Nah, ini beda dengan yang tadi list. How to guide ini adalah proses. Jadi menyajikan panduan langkah demi langkah urutan. Nah, ini benar nih. Jadi kalau misalkan tadi Pak Rian ya, proses pendaftaran produk A ya pada bagian ini, nah itu berarti kan ada 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Cara membuat implementasi efektif, 1, tentukan tujuan, kumpulkan data, susun. Nah, ini kan contohnya. Nah, ini namanya proses how to guide atau disebut dengan proses infografik ya, proses how to guide jenisnya. Ya. Urutan langkahnya lebih jelas. Ya. Jadi kalau beda dengan list itu tidak harus berurutan, tapi kalau udah how to guide, nah ini berarti harus pakai itu. Ya. Soal penerapannya adalah cara membuat konten, panduan menggunakan aplikasi, langkah pendaftaran, proses desain infografis. Ini seperti itu. Ya. Yang kelima, flowchart. Nah, ini flowchart sudah paham ya. Jadi sebuah proses sistem dan biasanya looping, berulang. Ya, digunakan apa? Digunakan misalkan alur persetujuan dokumen, ya, cek kesiapan konten, troubleshooting aplikasi, panduan layanan pelanggan, gitu kan, sistem hukum di Indonesia, dari mulai berkas, ya, segala macam, gitu, dan seterusnya. Jadi ada alur, ya. Gitu. Jadi ini kan apakah konten siap dipublikasikan? Nah, mulainya di sini. 1, kalau tujuan konten sudah jelas, maka dia data fakta sudah valid. Kalau belum, berarti tentukan tujuan lagi, balik lagi. Kalau data sudah fakta jelas, lanjut ke visual. Kalau enggak, periksa sumber dan seterusnya sampai dengan CTA dia. Kalau enggak, tambah CTA dan publikasikan. Artinya ada looping berulang, sistem yang menjelaskan sistem lah, kan. Yang keenam, nah ini yang komparasi tadi tuh, ya, perbandingan hukum Indonesia dan hukum Belanda. Nah, gitu misalkan. Biasanya minimal 2 bandingin nih. Bisa 3, bisa. Ya, bisa 4, bisa gitu. Ya, perbandingan penjualan transfer pemain Liga di Indonesia. Nah, itu 4 tim disebutkan, nah, bisa juga perbandingan. Ya. Produk A dan B, tapi umumnya 2 ya.
offline online learning, ya manual otomasi, strategi PS baru, biasanya cuma dua sih umumnya ya, gitu. Perbandingan laptop tablet dan produktivitas kerja. Nah, ini menjadi jenisnya adalah komparasi atau perbandingan. Yang kedelapan adalah tadi fotografik. Nah, ini momennya sebetulnya lebih menciptakan emosi kepada fotonya. Kalau kita lihat contohnya, jadi orang kan sebelum membaca informasi itu kan ada scanning namanya. Scanning itu ngelihat dulu objek utamanya apa. Ini kan kalau kita lihat nih ada, wah ini ada es kopi, ini apa nih gitu ya, kopi es apa nih gitu kan. Nah, sebelum membaca apapun, kalau yang sudah biasa minum ini kayak gula aren, ya bisa jadi. Nah, tapi benar, highlight produk UMKM, kopi susu gula aren. Ya, jadi baru ada penjelasan lainnya. Cocok untuk promosi menu, media sosial, nah seterusnya. Jadi dia bentuknya adalah by photographic. Ya, misalkan tadi highlight produk UMKM, foto menu restoran, brosur properti, kampanye wisata paling kuat karena mengutamakan emosi dari gambar. Ya, mengandalkan foto lah pokoknya, ya, yang berkelas tinggi, kemudian yang membuat emosi, ya. Kita bisa lihat kalau misalkan siang-siang panas gitu ya, muncul seperti ini. Nah, ini memainkan appeal tadi kan, emotion. Kesembilan, ini ada yang namanya hierarki. Nah, ini level, ya, level pengguna internet atau jenjang karir misalkan ya, piramida kebutuhan pelatihan ya, prioritas transformasi gitu ya. Ini biasanya adanya di sistem-sistem di organisasi ya, gitu. Level CEO, level apapun di sini. Ini kan hierarki pengembangan kompetensi tim digital misalkan gitu, ya. Ke-10 single chart. Nah, ini yang paling sering digunakan kalau buat presentasi nih biasanya, ya, yang satu chart doang ya. Ini tadi penjualan bulanan, pertumbuhan pengguna, hasil survei, performa kampanye, ya macam-macam nih. Jadi ini lebih detailnya satu objek saja. Yang ke-11 visual numbers infographic. Umumnya kelihatan kayak list, tapi dia menekankan pada angka. Makanya numbers itu menjadi penting. Biasanya digunakan dashboard eksekutif. Ya kenapa? Karena tadi ya level pengambil keputusan itu nggak mau lihat yang ribet dia. Pokoknya naik ke penjualan, totalnya berapa, konversi naik berapa. Nah ini yang angka-angka yang di level tertentu ya, penerima informasi bisa memahami dengan cepat. Insight kuncinya adalah angka besar membantu audiens menangkap pesan utama hanya dalam beberapa detik. Gitu. Ya, hanya dalam 7 dari 10 orang, nah itu loh. Itu kan jelas tuh. Ya, 7/10 gitu ya. Gitu. Bisa buat digunakan kampanye pemasaran, laporan tahunan atau data media sosial. Ini yang ke-11. Anatomical infographic. Nah, ini anatomical infographic unik ya. Artinya ini sebetulnya kalau kita lihat, ini kan contohnya anatomi dashboard analitik penjualan. Kita nggak ngeliat angka-angka ini nih, tapi ini diumpamakan sebuah laptop. Jadi ada laptop, anatominya dengan laptop nih. Jadi dia pakai gambar laptop atau bisa kalau misalkan gambar organisasi digambarkan sebuah pohon ya, sebuah pohon ini organisasinya, akarnya itu adalah aturannya, buahnya itu adalah karyawannya. Ya, nah itu bisa juga anatomi gitu ya. Ini contohnya pada sebuah laptop. Biasanya jadi hubungan antar ininya jelas ini ada sebuah dashboard gitu ya, digunakan untuk menjelaskan sebuah analitik penjualan lah gitu ya. Jadi anatomi dashboard, smartphone, website, kemasan produk gitu ya. Jadi lebih kepada kapan digunakan tadi, produk atau perangkat, untuk sistem, organ tubuh atau mesin ya. Jadi buat analogi aja tuh anatomikalnya gitu. Dan ke-13 yang terakhir adalah visualism infografik. Jadi ini ya kayak biodata gitu ya.
Tapi tidak hanya untuk personal, ini kalau untuk personal kan begini nih, misalkan ini namanya ada Raka Pratama, ini fotonya, ini keahlian dia, ini pengalaman dia. Tapi bisa juga di institusi atau daerah, misalkan daerah ini Jawa Barat gitu ya. Nah, penduduk sekian, terus ada hasil tambang apa segala macam. Nah, itu bisa juga dalam bentuk seperti ini. Kapan digunakan? Biasanya tadi tuh ya, apapun nih, profil, company profile, expert page dan lain-lainnya. Gitu. Nah, sebelum dilanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu, dan nanti sebelum pertanyaan saya akan coba ada kuisnya. Silakan dulu Pak Jendro. Yang disampaikan memang kita perlu, kalau istilahnya membuat sesuatu memang harus ada rangkanya ya, supaya paling nggak secara hasil nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang sangat bagus, optimal ya. Tadi Pak Di menyampaikan bahwa tahu caranya tapi tidak dimanfaatkan secara optimal, atau eh, tahu tahu programnya tetapi kita tidak tahu pilihan mana yang bisa terbaik buat kita. Nah, dari penyampaian tadi dari KI akan memberikan hadiah bagi teman-teman yang bisa menjawabnya. Nanti bisa di hands up atau di kolom chat. Silakan Pak Di, silakan pertanyaannya Pak Di. Ya, Sambil diinfokan hadiahnya Pak Di. ya, saya share ya. Jadi Siap. sambil ini sekalian ngetes, nanti ternyata ada hadiah dari KAI nih, gitu ya. Hadiahnya adalah, sebentar saya share dulu. Nah, jadi nanti bagi yang menjawab tepat duluan masukin di chat ya. Ada dua pilihannya nanti. Teknisnya ya, tekniknya Pak Di ya. Ya, secara teknisnya nanti yang menjawab nanti di grup WA-nya kan ada ya. Itu bisa akan dibuatkan gambarnya nanti dari tim KAI. Ini contoh gambarnya saja ya, tapi teknis efeknya seperti ini dibuatkan. Gitu. Ya. Nah, saya akan coba langsung aja Pak ya. Ya, silakan. Pertanyaannya. Ya, saya ulangi lagi sebelum pertanyaannya dengan singkat di sini, karena kita semua nih PDI Pak. PDI itu penurunan daya ingat. Jadi saya ulangi sedikit ya. Ada 13 kategori infografik. Mix chart, list, timeline, how to guide, flow chart, comparison, map, photographic, hierarchical, single chart, visualize number, untopical, visualisasi. Oke, saya akan mulai, nanti langsung di chat aja ya, yang bisa jawabnya langsung ya. Sebutkan kategori infografik jenis apa gitu ya. Oke. Ini saya kasih waktu 10 detik untuk cepat-cepat masuk ke chatnya. 1, 2, 3, 4. Wah, siapa ini? 5, 6. Ya. 7, 8. Silakan dimasukkan. Ya, silakan. Jenisnya. Siapa nih? Silakan. Ini siapa nih? Snoba ya, silakan. Oh, jawabannya. Ya. Tadi jawabannya timeline. Ya, yang lainnya coba kita yang duluan dan yang benar ya. Ya, silakan. Silakan. Mas Abdurrahman, Mas Faruk. Oke. Ada lagi? Masuk dulu. Ya, sudah berapa Pak Jendro yang jawab? Ada 3, Mas Nova, Mas Abdurrahman, dan Mas Faruk. Oke, kita lihat ya. Baik. Saya buka dulu di sini. Ternyata jenisnya variannya timeline, Abdurrahman how to guide, tiga-tiganya Pak Faruk fotografik gitu ya. Oke, baik ya. Baik teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat ya,
memang sepertinya kalau kita lihat di sini seperti ada arah ke kanan gitu ya. Sebetulnya ya, ada arah dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Sepertinya menunjukkan ke kanan gitu ya. Nah ini yang bisa saja seperti tempat. Tapi kalau kita lihat, biasanya kalau how to guide itu melibatkan angka. Biasanya melibatkan angka. Ya, ada angkanya urut 1, 2, 3. Biasanya kalau tidak ada, maka bisa dijadikan sebagai list. Ya, tapi untuk yang kasus ini yang bisa hampir mendekati adalah mungkin tadi yang sifatnya timeline. Ya, sorry, bukan timeline. Sifatnya adalah how to guide. Mas Abdul Rahman, ya. Wah, Ini oke. Mas Abdul Rahman, Pak Jendro ya, mau dicatat ya. Siap. Rahman Masa. mendekati ya, meskipun memang Siap. tidak ada angka, tapi ada sekali lagi ya, manusia itu kan ngelihat dia scanning dulu gitu ya, itu. Oke, Mas Abdul Rahman nanti tolong Kirimkan foto. saja. Nanti Pilih yang mana? pilihan 1 atau 2 silakan dikirimkan di chatnya. Ya. Mau dikirimkan foto nanti di grupnya boleh gitu ya. Mau di 1. Oke. Silakan fotonya. Tampak depan ya, jangan tampak belakang ya, Mas Abdul Rahman ya. Tampak depan, jangan tampak belakang. Silakan boleh. Atau tampak dalam gedung gitu ya. Ya, silakan. Satu lagi, Pak Jendra, boleh? Oh, siap. Wah, siap. Yang satu ini baik, saya acak dulu aja. Ya, untuk ini silakan diperhatikan jenisnya. Bagi yang sudah dapat tidak usah dulu, tapi yang belum dapat boleh silakan. Saya munculkan lagi ke 13 modelnya, infografiknya, mix chart, list, timeline, how to guide, flowchart, comparison, map. Oke, dan memungkinkan dikombinasi. Nah itu, ya, jadi bisa. Jadi ke 13 ini nggak bisa, tidak hanya sendiri ya, bisa aja kombinasi. Ya, silakan. Untuk kasus yang ini. Nanti yang paling cepat, tepat ya, kita akan berikan tadi HD-nya lagi. Silakan. Sebelum kita masuk ke implementasinya dengan AI. Ya, sudah ada. Sudah ada. Ini Mas siapa saya ini Mas Supradaka, Mas Nobu. Wah, oke. Malam Mas Daka sama Mbak atau Mas Hayi. Terus Mas Mbak atau Hayi. Mix chart, oke. Baru 2 Pak ya? Oke. 3. Berarti siapa lagi? Mas Supradaka single chat. Single chart terus. Oh iya, single chart. Mas Nobu. Ya. Pak Rian mix chart. Oke, 2. Tapi Pak Rian duluan sekian detik. Duluan, ya. Oke. Baik. Ya, teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat ini, jelas ada chartnya. Yang pertama adalah kelihatan chartnya di sini, yang gambar donat. Tapi di sini ada semacam, ingat, ini tidak ada nomor, tidak ada angka, maka kita bisa asumsikan ini sebagai list. Dan ini juga ada poin-poin ya, chart kecilnya, number. Nah, ini bisa dikaitkan dengan tadi mix chart. Jadi betul ya, ini mix chart. Berarti untuk Pak Rian, ya, silakan Pak Rian dipilih yang 1 atau 2 pilihannya. Silakan nanti bisa dimasukkan ke chatnya. Ya. 2 Pak. Ya, foto tampak depan. Oke, baik, siap. Nah, silakan. Oke. Bisa Pak Jendro, kita lanjutkan lagi? Siap, lanjut. Atau sebentar, sebelumnya ada yang mungkin ada ditanyakan, silakan. Oh ya Pak Jendro, ada info yang mau dimasukkan juga mungkin nanti. Oh siap. Nah, saya ini ada iklan sebentar, mau izin share. Ya, ini ada iklan masuk soalnya. Ini iklan ini bayar kita mahal banget soalnya. Baik. Nah, ini saya izin share sebentar. Oke, baik. Nah, di minggu depan tanggal 19 Agustus ini akan ada webinar kembali lagi
free webinar ya, kami sampaikan free webinar itu jago gambar makin makin jago pakai AI. Nah, ini nanti yang disampaikan oleh Pak Mas atau Bakti Hadi Trahono ya. Beliau akan berdasarkan pengalaman beliau, ini ternyata banyak banget yang hal-hal baru ya. Bisa jadi sama temanya, tapi caranya ini berbagai macam cara yang mungkin teman-teman ada pilihan yang bisa dipakai kira-kira semacam itu ya. 19 jam sama ya, jam 18 di 19 jam 19.30. Oke. Ya. Ini nanti juga akan kita kirimkan ke WA Group dan kita share ke by media sosial. Baik, itu aja. Silakan dilanjut Pak Adi. Izin saya Pak Dino. Ya. Oh, baik. Mas Abdurrahman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ya, baik, sambil jalan aja. Silakan Pak Adi. Baik, sambil jalan tidak ada yang tanyakan, silakan nanti kalau ada tanyakan di via chat ya. Ya. Oke, sekarang kita bagaimana implementasi ke AI-nya gitu ya. Jadi kalau saya lanjutkan sedikit sebentar. Kita lihat di sini kasusnya ya. Ya, yang tadi sudah jelas. Nah, ini tentu teman-teman ya, ini silakan tadi di chatnya. Ini tidak ada hadiahnya ya, langsung aja. Ini yang jelas adalah menggunakan, boleh di chat ya. Jenisnya adalah, ingat ada tahunnya di sini ya. Oke, kita jawab. Oke, timeline ya. Oke, ini timeline ya. Kemudian apa namanya jelas ya di 2015, 16 gitu ya. Dan dia juga dan list ini sebetulnya. Ini ada listnya nih. Berupa ikon-ikon ini dan namanya. Jadi ini timeline dan list gitu ya. Selanjutnya adalah, nah ini apa nih? Gampang nih. Nah, ini yang disebut dengan single chart. Ya, single chart seperti ini. Ya. Dan kemudian ini tadi, nah ini juga digunakan mix chart ya. Nah, ini juga dashboard pasti dia mix chart. Nah, ini digunakan, ada yang tahu? Kira-kira? Ya, ini adalah menggunakan satu, ada single chart, kemudian ada numbers, ya, ada numbers di sini, besar ya, besar. Gitu. Ya, itu. Ya, jadi mix chart dan numbers. Nah, kemudian ini menggunakan ada numbers yang kelihatan besar, ya, dan ada alur di situ, ada alur, ya, arah alurnya gitu ya, seperti itu. Jadi pakai by proses bisa jadi ya, proses dan numbers, kombinasi ya, kombinasi. Ini saya lewatkan, ya, sorry. Nah, ini kombinasi ya dari numbers, kemudian ada list di sini, dan numbers, ada allocation di sini. Ya, kombinasi dari dashboardnya. Nah, ini single chart ya, single chart. Ini single chart. Nah, ini list and single chart ya, list and single chart. Bahkan ada komparasi juga, sorry, sini ya, kombinasi dari hijau birunya ini komparasi ya. Nah, ini menggunakan anatomi, dia menggunakan anatomi speedometer ya, ini anatomi speedometer nih ya. Jadi menganalogikan sebuah fungsi gitu ya, objek dengan apa namanya angka atau datanya ya. Ini numbers, masih ini numbers ya, ini juga numbers. Nah, ini yang luar biasanya.
Ada yang namanya tadi kan animasi yang statik ya, semua tadi statik. Nah ini menggunakan animated ya, dibuat memang pasti agak lebih lama, tapi dengan ada AI ya memungkinkan juga bisa cepat ya, kita bisa buat. Tapi idenya dasarnya memang harus dari yang luar biasa. Ini ada single chart. Yang sebelah kiri adalah jenisnya single chart. Artinya sebetulnya ini kan kayak grafik batang, cuma dibentuknya dia lingkaran seperti ini. Ya, ini betul grafik batang nih. 0 sampai dengan 100% berulang. Ya, yang paling tinggi berarti yang ini ya. Yang paling kecil berarti yang paling pendek gitu ya, yang ini. Nah, yang sebelah kanan ini udah jelas nih. Ini adalah prosesnya, ada yang tahu? Boleh di chat. How to build human. Jadi ini udah jelas how to. Kalau udah how to berarti urutan proses how to ya. Makanya di sini ada angka 1 sampai dengan 40 itu adalah lamanya minggu ya, ini 40 minggu ya, 9 bulan. Jadi dari mulai dari sperma, kemudian warna biru ini, lihat ini ada kategori berarti ini masuk ke apa namanya, listnya, ada dari warna ya, biru, kemudian ke kuning prosesnya, kemudian ke orange ya, dan ke merah lahir. Ini dibuatnya memang ada sebelum ada AI ya, tapi dibuat dengan animasi, program animasi ya, tapi dibuatnya lama sekali dan memang ahli ada orang ahli animasinya, tapi memang secara daya tarik dan memahaminya akan lebih dalam. Anda bisa bayangkan ketika ini ditaruh di depan bidan gitu ya, ada layar besar ini di bidan, sehingga orang-orang yang punya pengalaman baru melahirkan itu dia bisa ngelihat ini prosesnya sekian bulan, fasenya ini sampai akhirnya bentuk seperti ini, dan jadi dia bisa ada emosi di situ prosesnya sambil memegang perutnya mungkin. Nah itu tujuan dari infographics ya, seperti itu. Nah yang sebelah kiri ini animasi ya, jenisnya di sini ada numbers ya, ini kan billions globally like gitu ya, kemudian ini juga numbers, bentuknya animasi ya, dibesarkan nomornya 22 veteran gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah 7 way to hack the, berarti 9 cara, ini berarti ada 1, 2, ini pasti how to guide, tapi bentuk animasi how to guide ya. Nah sekarang kasusnya begini, ini yang namanya kalau di web misalkan timeline ya, ini timeline tapi interaktif ya. Jadi tahun sekian kita bisa, kalau interaktif itu artinya kita bisa bebas mengklik tahun berapa aja. Berarti misalkan Pak Jendro buka mau lihat hal yang tahun 20 ya, saya lihat tahun 80 kan bisa aja berbeda. Nah ini namanya interaktif ya, infografiknya. Nah ini kasus. Ini ada yang tahu ini kira-kira kalau mau dijadikan kategori infografiknya 13, kira-kira boleh di chat ya, silakan di chat. Ini masuknya kombinasi apa aja kasus ini? Coba dilihat pelan-pelan. Banyaknya pekerja usaha tidak berbadan hukum menurut pulau, provinsi tahun 96 sampai 2004. Nah, ini Pak Sabam nih kerjanya nih, hukum ya. Kira-kira coba kita berpikir dulu, kategori infografik apa yang cocok, yang dipadukan, tidak hanya satu mungkin ya, bisa ada beberapa nih. Apa kira-kira nih? Silakan di chatnya. Jadi yang paling penting ini ya, jadi nanti sebelum ke AI kita bisa diagnostik nih, ya kira-kira jenisnya apa ya, gitu loh. Jadi saya ulangi lagi untuk bagi yang baru datang atau belum sempat ya, ada mix chart, list, timeline, how to guide, flow chart, comparison, map,
photographics, hierarchical, single chart, visual number, anatomical, atau visualism. Untuk kasus yang seperti ini, nanti akan kita masukkan ke AI nih. Banyaknya pekerja usaha tidak berbadan hukum menurut pulau provinsi tahun 2004 ya. Nah, di sebelah kiri ada pulau provinsi, ada nama daerahnya, ada jumlahnya, tahunnya. Nah, kira-kira apa aja? Boleh silakan di chat ya. Oke, sudah ada yang jawab. Timeline nomor 1. Hanya timeline kah? Wah, ya. Tadi sudah dikirim katanya Pak ya. Luar biasa. Anatomi. Wah. Ada lagi. List, timeline, mix visual. Pak Sabam 6, apa tadi Pak? 6, 10, 11. Ya, ini lebih melihat angka ya Pak ya. Coba kita lihat. 6, 10, 11. Berarti pakainya, kita lihat, comparison, 6, single chart, dan 11. Visual number. Wah, ini kayaknya detail nih Pak Sabam ya. Oke, kita lihat ya. Comparison, single chart, dan visual number. Ya, kita lihat ya. Nih. Ya, ada komparasinya, ada antara kotanya gitu ya. Terus apalagi tadi single chart ada, satu lagi visual number. Satu lagi yang kurang kira-kira apa Pak? Sebab yang keren sekali di sini. Ada apa di sini? Nomor 7. Ya betul. Hampir lewat ya gitu ya. Nah, nomor 7 ini isinya apa? Tadi pasti map. Iya. Map. Iya betul map. Ada yang kurang, Pak? Ada yang kurang, Pak? Tadi ada yang nggak ini. Tapi udah dijawab juga dengan Mas Abdurrahman. Jadi Pak Sabam belum masukkan tentang timeline nomor 3. Kenapa timeline? Jelas di sini kalau kita lihat banyak dari tahun 96 2004 kan berarti itu timeline Pak ya, ada berjalan. Oke, kita simpan dulu ya, kita akan simpan dulu. Nah, bagaimana AI bekerja? Nah, ini penting ya. Teman-teman yang bisa pakai AI mungkin sebentar, saya coba simpan ini dulu gambarnya. Picture 1 saja ya, saya coba download picture 1. Kemudian saya masukkan di dalam masukkan gambar di sini Pak ya. Bisa ya masukin gambar ya. Sorry. Bentar. Lihat ya. Sebentar dulu. Ini ada yang tanya, padahal nanti pakai KA apa ya Pak, maksudnya apa nih? Nanti pakai AI-nya. Iya, bagi teman-teman silakan pakai yang ChatGPT atau Gemini silakan. Nanti kita akan cara kerjakan kalau kasus seperti ini. Ya. Saya tidak tahu apakah di sini bisa dimasukin gambar ke WA, bisa ya. Ini sudah masuk gambarnya. Teman-teman, gambar ini bisa di-download atau di-copy, nanti dimasukkan ke ChatGPT-nya. Ya. Nanti bisa diikuti cara pengerjaannya, ya. Jadi ini saya bisa langsung copy semudah itu, ya. Dari hasil ini juga tolong kalau ada yang mau mengerjakan silakan. Nah, kita masuk ke KI-nya, ke ChatGPT-nya, ya. Nah, di ChatGPT yang pertama adalah kita paste dulu objeknya. Jadi yang tadi
berupa kita ulang lagi sebelum ini ya, sebelum kata-katanya saya ingatkan lagi bahwa di sini banyaknya pekerja usaha, ini judulnya berarti banyak pekerja usaha tidak berbadan hukum menurut pulau provinsi ya. Yang jelas pertama ini ada listnya ya, dan di sini berupa nama pulau di Indonesia, daerahnya ya, nama daerahnya ya, Sumatera, Jawa segala macam. Dan di sini ada tahun, berarti tadi pakainya ada list, kemudian yang kedua ada timeline, yang ketiga ada numbers. Ada lagi? Tidak, tiga itu ya, tidak berbadan hukum. Artinya kalau di sini mau kita gunakan ada 17, 17, 3, 24 ini mungkin jatuhnya apa nih, persentase atau apa nih, kita bisa lihat ya. Maka bisa juga dimasukkan komparasi. Tapi yang paling penting di sini kita akan masukkan, nanti bisa dikombinasikan ya. Sementara ini saya gunakan tiga. Yang pertama adalah list, kemudian timeline, dan numbers. Nah, jadi intinya caranya adalah tadi ketika kita masuk ke PPT, kita gunakan prompt-nya adalah, prompt engineering-nya adalah menggunakan short yang prompt ya. Jadi kita langsung buatkan. Nah, jangan lupa di bagian tambah di sini saya gunakan ChatGPT. Anda bisa gunakan buat gambar. Jadi udah gambar, buat gambar lagi nggak apa-apa, karena gambar di atas gambar sebagai referensi datanya. Ini data kan, ya, gambar. Jadi, nah, buat gambar di sini ya, buat desain infografisnya dengan tipe atau jenis. Nah, di sini bisa titik dua. Saya gunakan tadi this, timeline, numbers. Nah, atau visual numbers ya. Visual numbers. Itu satu ya. Gunakan data referensi data. Ya, data pada lampiran. Nah, tinggal kita konteksnya udah ada di sini ya, buatkan desain visual infografisnya dengan jenis. Nah, jenisnya kita tadi udah baca tuh diagnosisnya ya, list, timeline, visual numbers ya. Nah, sekarang constraint-nya apa? Jadi ada konteks udah ada, terus konteksnya juga sudah kita mainkan tadi ya. Gunakan data pada lampiran udah objeknya. Nah, buat constraint-nya ya, buat dalam gaya visual. Tadi masih ingat nggak yang saya berikan? Nih, saya sedikit ya, ini penting banget. Ini dia nih. Ada konten, ada tadi kontennya kan, tentang jabaran tadi kan, ya tabel tadi lah ya. Nah, knowledge-nya sudah ada 4 kan, tadi kan, 3 ya, 3. Nah, sekarang visual. Nah, gaya visual mungkin di apa sebelumnya, video sebelumnya ya, nanti bisa lihat di channelnya di KAI, ada tentang prompt engineering, Anda bisa lihat tentang gaya visual. Buat dalam gaya visual, misalkan modern, profesional, nah gitu ya, ya modern profesional, ya, jadi dengan paduan warna. Warna itu umumnya digunakan ada dua, ada yang monokromatik, artinya warna sejenis turunan. Jadi kalau biru muda, ya kita gunakan komplementari. Memang kita bebaskan komentarnya apa, gitu ya. Biarin aja dulu. Nah, tinggal outputnya apa, gitu. Constraint-nya misalkan buat dalam ukuran aspek rasio. Nah, saya mau bikinnya landscape ya, berarti 16:9. Nah, karena yang itu abstrak, maka ini saya bisa copy. Bagi teman-teman yang mau coba langsung dengan yang sama prompt-nya, saya akan kopikan ke chat di sini. Boleh pakai HP, udah jadi itu. Wah, langsung ya. Hebat. Oke, ke everyone saya paste di situ.
itu bisa di copy, kemudian kita hasilnya sama-sama. Nanti kalau ada yang hasilnya beda silakan ya, karena memungkinkan. Makanya abstrak, jadi itu hak paten jadi bisa sendiri. Kita mainkan, ya. Nah, di sini kita membuat prompt engineering tadi, ya. Kita gunakan dengan gaya prompt tadi adalah shot ya, zoom shot. Jadi langsung kepada buatkan. Karena ada juga role nanti. Kalau role itu gini, kita tidak tahu nih ilmunya, ya knowledge-nya. Saya sebagai seorang desainer infografis, misalnya gitu bisa aja. Ya, tapi ketika Anda tahu konteksnya itu akan lebih tajam lagi. Ya, ini prosesnya lagi diproses. Ya, teman-teman, bagi yang mau langsung mencoba tadi dengan kasusnya, silakan dan dikirimkan. Apa perlu yang mengirimkan mendapat hadiah, Pak Jenderal? Yang baik ini sudah Mas Rian dan Mas Abdurrahman sudah kirim ya? Bukan, Ya. untuk ini yang sedang dicoba. Oh boleh, yang penting hasilnya nanti mudah-mudahan sih bisa Ya. lebih. Ya. Nah ini bagian Satu. prakteknya. Bagi yang praktis silakan. Tidak peduli bagaimana kasusnya, kalau udah bisa mendiagnosis apa yang dibutuhkan, itu kuncinya sebetulnya. Ya, jadi dengan memahami 13 mode tadi, sebetulnya sudah kita bisa lebih cermat ya, sehingga hasilnya lebih efisien, waktunya juga, dan lebih efektif ya. Nah, kita sambil tunggu. Dan sambil nunggu ini, saya coba kembali konteksnya, saya ingatkan lagi, konten, knowledge, visual, itu key-nya. Konten itu ya bahannya, datanya, bisa tabel, bisa cerita apapun, bisa data ya, data. Nah, kemudian knowledge-nya adalah tadi, kategori infografik apa yang akan digunakan untuk menampilkan si konten ini, di delivernya. Nah, visual itu adalah tadi bentuk gayanya. Betul saya gunakan gaya visual tadi modern, profesional ya. Kita lihat dengan warna komplementari ya, warnanya berarti tidak satu ya. Nah, ini hasilnya. Kita bisa lihat di sini. Saya besarkan. Baik. Ini hasilnya. Anda bisa lihat ini ringkasan data pulau provinsi 2017 ya. Visual data dalam format list, time, and visual numbers. Jelas di sini total penduduk Indonesia sekian ya, enak kan bacanya kan, perubahan sekian, tertinggi sekian, bahkan dicari datanya sama dia. Jawa Tengah sekian. Nah, ini ada listnya. Ini adalah single chartnya ya, dan visual number. Ada timeline ya, timelinenya ini nih, tek ya. Ini dia di bawah timeline juga nih, timeline dengan chartnya, dan ada disusun sendiri. Nah, teman sekalian, ini kalau mau dimasukkan satu lagi maps gitu ya, tambahkan kategori atau jenis map pada infografik ini, tinggal ditambahkan. Jadi tinggalnya diedit di sini, diedit ya, tambahkan jenis infographics map ya, atau boleh juga lokasi, sama aja ya, pada desain infografik di atas. Oke, ini bisa kita coba. Nah, jadi untuk menguatkan, bisa aja peta Indonesia digambarin ya, kita nggak tahu nanti hasilnya, tapi yang jelas bisa ditambahkan. Dan kita masih menggunakan tadi jenisnya, ini namanya kalau di desain kan ada gaya visualnya, ada modenya. Mode itu cuma dua di desain, ada light mode dan dark mode. Light mode itu artinya biasanya latarnya lebih cerah daripada kontennya, objeknya. Tapi kalau dark mode biasanya kebalikan, latarnya gelap, tulisannya keluar terang. Ya, atau biasanya sama juga menggunakan gaya visual, misalkan modern cinematic, sama juga tuh. Ya, nanti kita akan coba lagi sini. Dan di proses, ya.
Jadi teman-teman kalau ada yang nanti Mas mau kirim aslinya, udah dibuat nih, sorry. Atau Pak, Mas Hayi nih Pak, luar biasa nih. Sip. Dengan Pak AI. Nah, boleh ya, silakan, kita lihat. Kita coba, nih menarik sekali. Saya izin buka Mas AI-nya. Ini promnya sama ya Mas AI tadi ya? Ya, sama, bisa copy. Sekopi ya betul ya. Oke, kita lihat sini. Ah, tuh. Modelnya tadi apa aja Mas? Satu, timeline. Sesuai dengan yang Oh, di copy di ya, chat, dipaste ya. kolom chat itu ya. Berarti ternyata di sini yang membedakan apa? Model dari AI-nya kan? Iya, modelnya. Jadi teman-teman sekalian, saya sekalian jelasin ya, model AI ya. Jadi ternyata begini, em, saya buat satu materi ya, kalau nggak salah waktu di pilihan kemarin itu ya, setiap model itu punya tujuan berbeda, ya, punya tujuan berbeda. Ya, jadi apa namanya, antara ChatGPT, Gemini gitu ya, itu kan biasanya bahasa beda-beda, ya. Dan Canva ya begini jadinya nih, tuh, ya, model seperti ini, ya. Kita nggak tahu pakai Gemini, ada yang pakai Gemini? Silakan, tinggal di paste aja. Ini Gemini nih, generate nih, ada ya. Saya coba download ya. Mesti di download dulu, tapi that's okay. Saya coba buku dari siapa nih? Oh, Pak Rian ya. Oke, kita lihat Gemini sudah dibuka, ya. Oh, ini Pak Rian, sorry. Bagus Pak Rian hadiahnya ya. Saya kira gambar yang ini. Oke. Nah, ini dia, Mas. Nah, ini GPT, lihat. Dia kenapa? Ternyata beda kan hasilnya kan. Nah, untuk tampil infografik memang kalau bisa sesimpel mungkin karena kan emang yang event grafik gitu ya. Jadi kita bisa bisa bandingkan juga nanti ya. Memang model-model nih peta lokasi. Nah, ini kan kelihatan tuh. Ya, yang mudah dipahami, setuju gitu. Kalau saya gunakan misalkan Gemini ya, sama dengan tadi ya, teman sekalian. Saya gunakan saya copy, saya gunakan gambarnya dulu, saya paste, kemudian gambarnya ininya saya coba copy lagi. Ini penting ya teman sekalian ya. Jadi bisa dieksplor nanti perbedaan antara. Nah, bedanya sini ya. Kalau di model lain biasanya kan beda-beda tuh gayanya. Kalau di sini kan tampilkan gambar ya, create image gitu ya. Kemudian nanti ada kita paste dulu di sini modelnya dan kita jalankan. Nah, apakah sama dengan ChatGPT? Nah, gitu kan. Kita nanti akan lihat. Nah, sambil menunggu modelnya, saya ada satu materi yang mengingatkan tadi pertanyaan bagus itu, yang dengan model yang berbeda gitu ya. Model yang berbeda itu akan membedakan apa namanya, jenis daripada desainnya. Serupa materinya, tapi kira-kira itu. Ya. Tanggal terakhir berarti ya saya lupa materinya, tapi kurang lebih setiap mode tuh punya pertanyaan beda Pak. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat gini nih, kan ketika kita buka ChatGPT misalkan ya, ChatGPT itu kan oh ya, bentar. Ini udah tadi lokasi oke ya teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini. Dan kalau tadi mau diganti mode ya, ganti modenya, mode visualnya. Mode sama gaya beda ya. Gaya visual mode visual menjadi dark. Dark berarti kebalikan dari light ya. Ini juga boleh, kadang bisa menarik gitu ya.
Nah, ini kadang seperti ini, ya. Kalau di Google dibaca dulu, kita tinggal tambahkan aja, visualkan. Karena kalau kita ngebuka, ketika kita ngebuka kasus ya, misalkan nih, ChatGPT, apa yang sedang Anda pikirkan? Ini kalau ChatGPT, ya. Kalau sebentar, saya tunjukkan aja di dalam LinkedIn saya ya. Saya menulis satu materi di LinkedIn saya itu tentang ini menarik sekali, perbandingan, sebentar, karena cukup menarik. Satu materi itu saya gambarkan seperti ini. Ini dia. Bisa terlihat nggak teman-teman sekalian sini? Bisa ya? Kalian nggak Pak Jendro? Kelihatan agak Betul kecil. ya? Nih, ini contoh ya, ChatGPT itu pertanyaannya begini. Apa yang sedang Anda pikirkan hari ini? Ini mengarahnya jenis pertanyaan reflektif. Fokusnya pikirkan dan ide penggunanya. Ya, mengajak pengguna bla bla bla. Cloud itu sama apa yang bisa saya bantu hari ini? Bantu analisis sifatnya. DeepSeek, pesan DeepSeek. Jadi kepada input bebas, ya, permintaan pengguna. Dola, ada yang bisa saya bantu. Gemini, apa? Ada rencana yang Anda ini lebih kepada perencanaan, agenda. Apa yang Anda dipikirkan Anda? Nah, ini hampir sama nih antara Grok sama ChatGPT. Perpleksity gitu juga. Nah, termasuk mungkin nanti Canva. Jadi bisa setiap ini mempunyai mode yang beda. Jadi wajar hasil beda. Tapi kita bisa bandingkan nanti kebutuhannya yang mana gitu ya. Gitu. Nah, di sini kembali lagi tadi yang kasus tadi yang kita sedang proses. Nah, ini versi Gemini. Ya, digambarkan seperti ini. Ya, beda ya. Apakah sesuaikan dengan keinginan relatif ya. Tapi menurut saya ini cukup kompleks yang ini dan cukup dashboard model ya jadinya. Ini dia, ini mode dark. Ini. Jadi dia menyesuaikan sendiri. Warnanya mengikuti warna kebalikan dari warna light tadi. Jadi yang hitam atau biru tuanya menjadi background seperti ini. Iya. Kira-kira gitu Pak Jendro? Ya, ini memang kalau kita ikutin terus ini ternyata seperti minum air teh manis sangat ya. Makin diminum makin terasa kekurangan apa yang kita dapetin. Nah, baik. Nah, ini kan tentunya ini kan ilmu-ilmu yang tidak bisa kita dapatkan instan, tetapi memang secara teknis bisa dipelajari asal memang telaten. Yang keduanya juga kami dengan senang hati bila mana ada kendala apapun bisa bisa BPA Group ya, BPA Group untuk ditanyakan atau kami akan bantu mengenai mana yang belum jelas, mana yang perlu kami bisa ingatkan kembali. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini keterlibatan waktu. Yuk, silakan. Ini kayaknya ada yang membuatnya banyak juga nih Pak. Izin Pak ya. Siap. Seru nih Pak, dikit lagi Pak, karena saya harus apresiasi. Siap. Izin Pak Jenderal. Ya. Baik, ini sebenarnya Pak Di. Saya boleh, gimana Pak? Izin iklan sebentar. Oh iya, silakan Pak. Baik, ini untuk Google Feedback ya, silakan diisi. Kita sudah kirimkan ke chat, silakan diisi untuk kami nanti sebagai bahan evaluasi. Yang keduanya juga kita akan kirimkan e-sertifikat yang bisa jadi ini menjadi hal yang sangat apa ya, poin penting, mungkin buruh, mungkin apapun memang sertifikat terutama berkaitan dengan kreatif ya. Oke, satu lagi memang kita ingatkan kembali, saya izin share kembali. Ya, oke, baik. Mungkin yang baru datang atau mungkin sedang tadi mungkin terlewatkan ya. Hari Rabu tanggal 19 Agustus KI akan
webinar lagi ya. Jadi every week kita akan naik webinar tentang jago gambar makin jago pakai AI ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mencoba dengan berbagai gaya ya. Tapi ini kan selalu ada hal yang baru yang bisa jadi mungkin bisa lebih menarik, bisa lebih mudah atau malah mungkin rumit. Nah, itu nanti kita bisa ikuti di minggu depan. Baik, itu aja Pak Adi, silakan dilanjut. Oke. Baik, terima kasih luar biasa Pak Nyedo. Izin saya terakhir di sini. Saya harus juga apresiasi punya teman-teman yang saya lihat tadi cukup bagus sekali. Dari hasil tadi teman-teman dari chat ya. Ini ada punya selain tadi punya ini ada Pak Supadaka. Ini Pak Supadaka dengan chat GPT ya Pak. Daka ya. Oh iya nih, ya mungkin ya. Nah, ini jelas nih juga ya. Menarik gitu ya. Ya, yang chat GPT dari Pak. Iya, betul. Ini Marian chat GPT Pak Rian ya. GPT Pak. Ya, oke. Dan ini dari Haji tadi, nah, kombinasi dia bentuk ukurannya dibuat mobile ya versinya. Nah, ini Mas Faruk, nah cukuplah juga ya. Jadi sekalian seperti itu kita pahami dulu konstruksinya tadi, konten, kategori, visual gitu ya. Kita bisa lebih tepat gitu istilahnya. Gitu. Dan demikian Pak Jendro. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Ini nggak terasa malam juga sepertinya berjalan sangat cepat ya. Dalam artian kita juga selalu tetap semangat ya, optimis ya. Nah, ini kan kita ingatkan kembali, silahkan segera diisi untuk Google feedback-nya ya. Kami akan tunggu, kita akan tutup 10 menit lagi. Nanti segera kita akan jadikan bahan evaluasi yang tentunya juga mungkin di minggu-minggu yang belum terjadwal itu kami akan menginisiasi tema apa yang tentunya menjadi kebutuhan teman-teman. Baik Pak Adi, terima kasih waktunya malam ini. Terima kasih Pak. Kita bisa berbagi dan teman-teman yang hingga saat ini terus setia dengan KAI. Kita sangat berharap next bisa menjadi kolaborasi ya. Semoga bisa menjadi hal positif buat masyarakat dan tentunya bisa akan buka peluang-peluang baru. Demikian dari KAI, saya Sindro. Mohon maaf bila mana penyampaian itu kurang pas, kurang optimal atau apapun. Kami mohon maaf, tapi dengan kerendahan hati kami sangat menghargai kehadiran teman-teman. Baik, dari KAI, mohon izin, mudah-mudahan kita bisa ketemu di minggu depan dan di kesempatan yang banyak waktu kita. Demikian dari KAI, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, ada Pak Fakri, Mbak Wala, ada Bang Asrul, terima kasih semuanya.